saya Listi Alia, peserta Latsar CPNS Kota Bogor tahun 2021, Angkatan 22, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu dari kata komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau orang lain yang dibuktikan melalui suatu tindakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan mutu? Mutu dapat diartikan sebagai nilai atau kualitas suatu sikap, tindakan, jasa, maupun barang. Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen mutu adalah suatu pembuktian kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Komitmen mutu ini erat kaitannya dengan profesi kita sebagai ASN. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 mengenai 3 fungsi ASN, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. ASN sebagai pelayan publik, 3. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan saja. Kita sebagai ASN harus memahami 4 nilai dasar yang terdapat dalam komitmen mutu. Di antaranya efektivitas, efisien, inovatif, dan mutu. Adapun pengertian dari keempat nilai tersebut adalah sebagai berikut. Efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian, efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, atau nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai pelaku pelayan publik agar pelayanan dapat berkualitas? Di antaranya, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing. 2. Kompeten pada bidang pekerjaannya. 3. Memiliki target mutu layanan. 4. Memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan. 5. Menguasai teknik melayani prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Penilaian masyarakat terhadap mutu layanan yang mereka terima dari berbagai institusi penyelenggaraan pemerintah tentunya beragam. Sehubungan dengan hal itu, penerapan manajemen mutu secara terpadu dalam lembaga pemerintahan menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan baik, yakni 1. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. 2. Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. 3. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar pelaksanaan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. 5. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 6. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan.
8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan. Terakhir, 10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai pelaku pelayan publik agar pelayanan dapat berkualitas? Di antaranya, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing. 2. Kompeten pada bidang pekerjaannya. 3. Memiliki target mutu layanan. Keempat, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan. 5. Menguasai teknik melayani prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Posisi pegawai ASN sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kinerja aparatur. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan pelayanan sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat memenuhi pelanggan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Demikian penjelasan singkat mengenai komitmen mutu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.